Selamat hari Minggu kepada semua jemaat. Selamat hari Minggu. Marilah memuji Tuhan yang telah membawa kita memasuki minggu dan bulan baru. Bersama dengan keluarga terkasih menghadap tahta dan kemuliaan Tuhan. Di hadapannya segala kelebihan, keberhasilan berada dalam kuasa kasih-Nya. Pemeliharaan dan dukungannya berlangsung setiap saat dalam suka dan duka, saat terbeban dan kerapuhan menghinggapi hidup kita. Kasih dan kesetiaan-Nya berlangsung selama-lamanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah bersukacita, bernyanyi dan bersalaman. Mari kita bernyanyi. Memasuki bulan November, HKBP menentukan tema Allah mendengar dan mengasihi umat-Nya yang tetap setia sampai hari penghakiman. Marilah kita membaca ayat bulanan di bulan November yang tertulis di Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Kita diingatkan untuk setia menuruti firman-Nya dan tetap bertekun dalam menghadapi cobaan, supaya memperoleh mahkota kehidupan. Akan banyak tantangan dan godaan yang membuat kita melanggar firman Tuhan. Karena itu, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Dalam kasih Tuhan, marilah kita menghadap tahtanya yang mulia. Kita bernyanyi. Hallelujah.
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai 10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9.
Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Di hadapan Tuhan kita adalah orang bercela, banyak kelemahan dan kekurangan. Tanpa kita sadari sering membuat suami atau istri dan anak kecewa. Dalam kerendahan hati, marilah menghadap Tuhan membawa segala beban dosa, kelemahan-kelemahan untuk memohon anugerah dan pengampunan-Nya.
memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini, nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada Yakobus 5 ayat 12-18. Marilah kita membaca secara responsoria. Namun yang terutama saudara-saudaraku, janganlah bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu,
Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat Minggu 2 November 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik khotbah Tuhan mendengar seruan hambanya di tangihot debatado tangiang ni naposona. Diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2. Ibadah Minggu Keluarga.
pada hari ini Minggu tanggal 2 November 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah Bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop disediakan. Dan untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan, penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan November, di ibadah pagi dan siang akan dilaksanakan oleh WIK 3. 3. Amplop renovasi rumah dinas Huria. Pada hari ini Minggu 2 November 2025, kita akan memberikan amplop perbaikan rumah dinas Huria untuk mendukung program Pokja renovasi. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, syukur atau sumbangan dapat mentransfer melalui QRIS Pokja yang tercantum di halaman terakhir warta. 4. Rapat Panitia Natal Umum HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 2 November 2025 pukul 12.00 di GSG akan diadakan rapat Panitia Natal Umum HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada seluruh nama-nama panitia yang terpilih sebagai berikut agar dapat mengikuti rapat tersebut. Nama-nama terlampir di warta. 5. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa bunga altar, parhalado dan jemaat, mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan memberkati. 6. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. 7. Pertengahan WIK. Hari Selasa 4 November 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WIK di WIK 1 di Tuan Rumahi Keluarga Pengurus WIK 1 bertempat di GSG. WIK 3 di Tuan Rumahi Keluarga Torang Silitonga Inang Boru Siregar bertempat di konsistori. WIK 5 di Tuan Rumahi Keluarga Ivan Pardede Inang Boru Sirait, alamat di Jalan Pepaya 2 nomor 69 Kelurahan Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 1, 3, dan 5. 8. Ibadah syukur HUT ke-42 tahun HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Kamis 6 November 2025 pukul 19.30 WIB Bahasa Batak di gereja akan diadakan ibadah syukur HUT ke-42 tahun HKBP Mampang Perapatan, dan yang akan mempersembahkan KOR WIK 3, WIK 4, Seksi Remaja Naposo, Seksi Perempuan, Seksi Ama, Seksi Lansia, dan Maranatha. Untuk itu diharapkan kehadiran semua warga jemaat HKBP Mampang Perapatan. Sehubungan dengan acara ini, maka untuk jadwal sermon parhalado di hari Kamis 6 November 2025 akan dilaksanakan pukul 18.30. 9. Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-42 HKBP Mampang Perapatan, maka pada hari Minggu 9 November 2025 akan diadakan sakramen Perjamuan Kudus. Kebaktian dan Perjamuan Kudus diadakan seperti biasa, Bahasa Indonesia pukul 7, Bahasa Batak pukul 9.30, dan kebaktian sore pukul 17. Bagi warga jemaat yang sakit tidak bisa hadir ke gereja dan
dan merindukan pelayanan perjamuan kudus dapat memberitahukan kepada si tua WIK untuk menerima ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing. 10. Penutupan kebaktian WIK dan kategorial di tahun 2025. Pada hari Kamis 20 November 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja akan diadakan penutupan kebaktian WIK dan kategorial di tahun 2025. Untuk itu diharapkan kehadiran semua yang akan mempersembahkan kor WIK, paduan suara Maranatha, seksi remaja Naposo, seksi AMA, seksi lansia, dan seksi perempuan. 11. Kegiatan donor darah. Dalam rangka kegiatan pra pelayanan kebangkitan kaum bapak HKBP Mampang Perapatan akan diadakan kegiatan sosial donor darah pada hari Minggu, tanggal 2 November 2025 pukul 9 pagi sampai 12 siang di ruang sekolah minggu atau di Gedung Bata. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat menghubungi Panitia Geri Siahaan. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. 12. Rapat laporan pelayanan tahun 2025 dan program kerja seksi tahun 2026. Sehubungan dengan akan selesainya program kerja seksi di tahun 2025, maka diberitahukan kepada setiap seksi untuk melaksanakan rapat laporan pelayanan tahun 2025 dan menyusun program kerja tahun 2026. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta waktu, tempat, pelaksana, biaya atau pendanaan. Untuk tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2026 adalah pengajaran iman di tengah keluarga. Sehubungan dengan itu, kantor pusat HKBP akan mengeluarkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tema tersebut. Maka diharapkan setiap seksi menyediakan kolom kosong untuk menampung kegiatan atau program tambahan yang dikeluarkan oleh kantor pusat HKBP. 13. Retreat seksi perempuan. Pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 8 sampai 9 November 2025 akan diadakan retreat seksi perempuan HKBP Mampang Perapatan yang bertempat di All Suites Hotel Jalan Babakan Madang nomor 99 Sentul Selatan dengan tema kuat, anggun, dan berpengaruh. 1 Petrus 3 ayat 4 dan subtema seksi perempuan huria menjadi perempuan yang kuat, anggun serta berpengaruh dengan membawa terang Kristus ke dalam keluarga, pekerjaan, gereja dan masyarakat. Diberitahukan kepada seluruh kaum perempuan untuk mengikuti kegiatan ini dan bagi peserta akan dikenakan biaya kontribusi sebanyak Rp150.000 per orang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi panitia Inang Nyonya Pardede atau Shirley Boru Sirait. Nomor handphone terlampir. Nyonya Situmorang, Inang Margaret Boru Sinurat. Paling lambat Kamis 6 November 2025. 14. Bajar seksi perempuan. Dalam rangka pendukung program kerja seksi perempuan yaitu retreat, maka hari ini Minggu 2 November 2025 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar setelah ibadah pukul 7 dan pukul 9.30. 15. Pesan rapat pendeta Hatopan HKBP. Pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 telah terlaksana dengan baik rapat pendeta Hatopan. Setelah warta ini akan dibacakan pesan rapat pendeta Hatopan. 16.
warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tertulis pada Mazmur 37 ayat 5. 17 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 18 ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 19 keuangan terlampir. Pesan Rapat Pendeta Hatopan HKBP tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Kepada seluruh warga jemaat dan parhalado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan Rapat Pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17, yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dan senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral profetik. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, Rapat Pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT Toba Pulp Lestari atau TPL yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Tanah air dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan preses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial, korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan, dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaharuan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus.
Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai 2029, Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik, dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus. Seluruh pelayanan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sipoholon 30 Oktober 2025 atas nama seluruh peserta rapat pendeta Hatopan, Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembar warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan yang 1A dan 1B. Kasih setiamu tiada
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah di hari Minggu ini, yaitu Minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis di kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan 2. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susam, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa hamba-Mu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang-Mu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah Tuhan mendengar seruan hamba-Nya. Saya tidak tahu Amang dan Inang apakah kita masih percaya terhadap doa-doa kita. Jadi ada sebuah survei untuk 34 negara yang dilakukan oleh Pew Research di 34 negara. Ternyata Amang dengan jumlah yang diteliti 38.426 orang, ternyata di antara 38.426 orang masih ada yang percaya atas doa yang dipanjatkannya sebanyak 53%. Tetapi kebanyakan dari antara 53% ini yang percaya terhadap doa berada di negara-negara berkembang atau negara-negara yang masih mau maju. Selebihnya di kota-kota yang sudah maju,
bahkan mereka tidak percaya doa. Sekarang masalahnya, apakah kita ketika kita berdoa masih percaya kepada doa kita? Dan ketika kita berdoa, apakah doa yang kita panjatkan adalah fokus kepada diri kita? Atau bahkan ketika kita berdoa, doa itu adalah sebatas keinginan kita atau kebutuhan kita, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Jadi dia berdoa karena dia sedang bergumul dalam pekerjaan, atau dia sedang bergumul tentang anak, atau rupa-rupa masalah yang lain. Amang dan Inang, mengapa HKBP mengambil tema Tuhan mendengar seruan hambanya dengan berita tentang Nehemia? Nehemia adalah seorang juru minum raja yang ada di Susan atau di Persia, Babel, di mana pada waktu itu bangsa Israel terbuang. Jadi sebenarnya Amang dan Inang, gelombang kepulangan dari Babel menuju Yerusalem sudah terjadi. Ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu yang di bawah pimpinan Zerubabel, mereka sudah membangun bait suci. Ada gelombang kedua yang dipimpin oleh Ezra, yaitu mereka membangun kehidupan rohani. Dan gelombang ketiga adalah Nehemia, tetapi dia masih berada di Susan. Jadi ketika dia berada di Susan, dia mendengar kabar dari Hanani bahwa ternyata kembalinya orang Israel dari pembuangan itu ternyata belum sempurna. Masih ada yang tembok Yerusalem itu belum terbangun, masih runtuh. Padahal tembok itu adalah sebagai tanda wilayah sebuah negara. Jadi ketika dia mendengar itu, dia menangis. Dia memiliki jabatan tinggi di Babel sebagai juru minum raja, itu termasuk adalah orang yang sangat penting, karena dia akan memeriksa apakah minuman raja itu layak atau tidak layak. Artinya apakah minuman raja itu kena racun atau tidak. Jadi posisinya yang tinggi itu, dia dekat dengan raja, tetapi di dalam pergumulannya ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi di Yerusalem, dia menangis. Dia menangis. Dia kemudian di dalam pergumulannya itu, sesuai dengan nats hari ini Amang dan Inang, dikatakan bahwa ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi dia tidak hanya merasakan kenyamanan, artinya saya kan sudah nyaman di sini. Sekarang biarlah mereka yang membangun. Dia justru di dalam kepekaan dan kepeduliannya dia menangis dan berkabung. Kalau sudah sampai menangis itu Amang dan Inang, itu sudah merendahkan diri, sudah terenyuh, empati. Kemudian selain itu ternyata Amang dan Inang berkabung. Kalau berkabung dia akan memakai kain perkabungan, kemudian dia akan meletakkan debu di atas kepalanya, itu adalah tanda perkabungan. Dia akan meratap menangis, dan setelah itu juga Amang dan Inang dia melakukan puasa. Jadi ini tanda perkabungan yang luar biasa. Kalau berpuasa itu tidak makan, tidak minum sepanjang 3 hari. Itu menandakan bahwa dia menghadapi sangat berat pergumulan, dan itu bukan tentang dirinya. Itu bukan tentang apa yang terjadi di dalam dirinya, tetapi ini berasal dari kepekaan dia terhadap bangsa yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, yang sedang menata kehidupan, yaitu tentang pengembalian jati diri mereka sebagai bangsa Allah di tengah-tengah kepulangan mereka ke Yerusalem. Maka Amang dan Inang melalui nats khotbah hari ini, kita mau diajak bersama-sama melihat nats ini dan belajar dari nats ini tentang berdoa. Tuhan mendengar seruan hambanya. Yang pertama melalui nats ini Amang dan Inang, kita diajak melihat bahwa doa itu harus berasal dari kepekaan terhadap orang lain. Jadi doa yang didengar oleh Tuhan itu berasal dari doa yang berasal dari kepekaan kita.
Jadi bukan hanya tentang simpati, tetapi empati kita. Bahwa bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain, kemudian turut berdoa, turut bergumul, turut menyatakan bahwa kita bersama-sama dengan mereka. Bahwa kita juga merindukan mereka hidup berkembang, hidup juga maju, hidup juga lepas dari penderitaan dan pergumulan. Doa yang bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang keinginan kita, bukan hanya tentang aku, tetapi doa yang berasal dari kepekaan kita. Apa yang sedang dihadapi saudaraku, apa yang sedang dihadapi temanku, apa yang sedang dihadapi pekerjaan saudaraku. Jadi ini bukan tentang lihat aku, doakan aku, apa yang bisa kamu lakukan untuk aku. Tetapi seperti Nehemia di sini, dia peka, kemudian dia bergumul. Dia bukan hanya berdoa, tapi berkabung Amang dan Inang. Dia merasakan kepahitan, dia merasakan kepedihan, dia merasakan sakit yang dialami oleh bangsa Israel. Walaupun Amang dan Inang, sesungguhnya bangsa Israel adalah orang yang berdosa. Jadi walaupun mereka sudah kembali gelombang pertama ke Yerusalem, mereka masih tetap juga tidak taat pada Tuhan. Gelombang kedua juga mereka tidak taat kepada Tuhan juga. Jadi belum fokus sebenarnya ketaatan mereka kepada Tuhan. Tapi di sini kita melihat bagaimana Nehemia ini dia memiliki kepekaan. Amang dan Inang melalui nats ini dia ajak untuk bagaimana menanggung orang lain di dalam doa kita. Kita diajak bagaimana kita bisa menanggung derita orang lain, perjuangan orang lain, pergumulan orang lain, tangis orang lain di dalam doa kita. Bukan hanya sekedar mendoakan kita. Mungkin Amang dan Ninang kita pernah mendengar orang jatuh di dalam kesalahan. Jadi yang sering terjadi bukan kita. Yang sering terjadi adalah kalau kita mendengar orang jatuh atau salah atau misalnya terdampak pada hukuman, justru biasanya yang dilakukan oleh orang lain adalah membagikan beritanya, menceritakannya, yang lebih parahnya menggandakan berita kesalahan. Bahkan A yang salah dia akan tambah A, B, C. Bahkan Amang dan Inang kita bisa mengumpat, marah, atau bahkan dalam kehidupan kita justru mengabaikan kesalahannya. Ada orang sekarang memposting kesalahan orang lain untuk mempermalukannya. Belajar dari Yeremia dalam nats ini, dia mau menanggung mereka dalam doa-doa, tidak menyebarkan kekurangan mereka, tetapi mereka ditanggungnya dalam doa. Jadi Tuhan mendengar doa kita, mendengar seruan kita ketika kita mau menanggung orang lain di dalam doa kita. Jadi doa bukan tentang hanya aku, tetapi doa adalah bagaimana aku juga mendoakan orang lain. Amang dan Inang melalui nats ini kita kiranya dijauhkan Tuhan dari sikap yang tidak peduli. Pernahkah Amang dan Inang dititipkan untuk mendoakan teman atau kerabat atau orang lain? Misalnya dibilang begini, doakan aku ya, bawa aku dalam doamu ya, katanya. Iya, aku bawakan kau dalam doamu. Tapi sampai hari berlalu, sampai masalahnya berlalu, namanya tidak pernah disebutkan di dalam doanya. Akhirnya seperti manis di bibir, tapi hati tanpa rasa. Kiranya ketika kita diminta mendoakan orang, relalah untuk mendoakannya. Membawa dia, mendukung dia di dalam doa. Yakobus 5 ayat 13 tadi dalam epistel kita dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita,
baiklah ia berdoa. Jika ada seorang di antara kamu sedang menderita, baiklah ia berdoa. Saling mendoakanlah, saling menguatkanlah. Jangan hanya ketika saat senang, jangan saat tertawa kita bisa bersama-sama, tetapi saat sedih kita kehilangan rasa. Yang kedua, melalui nats hari ini Amang dan Inang, Tuhan mendengar doa kita, yaitu ketika itu berasal dari kerendahan hati yang hancur. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang bersuka cita, dia berdoa di medsos. Tuhan, terima kasih, anakku sudah berhasil. Ada orang berduka cita, ada orang yang sedang tertekan, dia justru berdoa di medsos. Ya Tuhan, lewatkanlah masalah ini. Ada orang yang mendoakan temannya, dia berdoa di medsos juga. Tuhan, kuatkan dia, tetapi tidak berdoa sendiri. Apa kata Tuhan Yesus tentang berdoa? Ketika kamu berdoa, masuklah di dalam kamarmu, bukan di tempat umum. Nehemia dalam nats ini, di dalam keprihatinannya, dia tidak mengajak orang lain. Dia tidak menyuruh, karena masih ada orang buangan di pembuangan, orang Yahudi di pembuangan. Dia tidak memanggil mereka untuk sama-sama mendoakannya. Tetapi dia bergabung, dia berpuasa. Dia menjatuhkan, meletakkan dirinya di hadapan Allah. Menangis. Dia berdoa, mengetuk pintu hati Tuhan. Dia menunjukkan permohonannya, mengetuk pintu hati Tuhan. Supaya Tuhan mengingat akan janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Sesuai dengan Ulangan 30. Ingatlah, kalau di sini Amang dan Inang ayat 8. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali, membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Berdoalah di tempat khusus, bukan di tempat umum. Berdoalah di tempat tersembunyi. Di Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita bahwa walaupun Nehemia sudah berada di dalam keamanan dan kenyamanan, tetapi dia menunjukkan bahwa dia peka dan mau mengetuk pintu hati Tuhan, supaya Tuhan memberikan pemeliharaan atau mendukung bangsa Israel. Yang terakhir, melalui nats hari ini Amang dan Inang, Tuhan mendengar seruan hambanya. Melalui nats ini, ketika kita berdoa, ingatlah anugerah Allah, bukan memaparkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, atau kebaikan-kebaikan kita. Yeremia terlebih dahulu di sini menyatakan pengenalan dirinya atas Allah, bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu sudah pernah berjanji, bahwa Allah itu adalah Allah yang mau mendengar, bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan mendengar seruan doa ketika doa kita alaskan,
di dalam anugerah Allah, di dalam permohonan ampun kepada Allah. Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya di dalam pergumulan setiap saat kita menghadapi mungkin kelesuan ekonomi, mungkin sulitnya pekerjaan, mungkin kita dalam kehidupan ini menghadapi banyaknya masalah. Kita perlu kepekaan rohani terhadap saudara-saudara kita. Kita perlu bertindak, membantu saudara kita, berdoa, mengetuk hati Tuhan, supaya Tuhan juga mendukung, menguatkan saudara-saudara kita. Kita bukanlah orang-orang yang mampu berjalan atau orang-orang yang bisa melangkah sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah Tuhan mendengar doa Nehemia? Tuhan mendengar. Nats ini harus kita baca sampai pasal 2. Nehemia ketika dia menunjukkan kekhawatiran dan kesedihan di hadapan raja, raja bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" Nehemia menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem. Kemudian raja mengatakan, "Apa yang kamu butuhkan? Perbolehkanlah aku untuk kembali ke Yerusalem. Dan ketika aku melewati tempat bupati-bupati, saya bisa dilancarkan." Dan raja memberikannya. Raja memberikannya, bahkan Nehemia diangkat menjadi bupati. Amang dan Inang, Tuhan mendengar doa kita. Maka marilah kita berdoa di dalam kepekaan, bukan hanya mendoakan diri kita, tapi berikan empati, bantuan doa, dukungan kepada orang-orang yang memerlukan. Datanglah di dalam kerendahan hati, bukan menunjukkan kekuatan, tapi ketuklah hati Tuhan dengan doa-doa kita. Datanglah kepada Tuhan di dalam melalui doa-doa kita dengan mengingat anugerah Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami dengar di hari ini. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mendengar doa kami. Ajar kami Tuhan berharap kepadamu dalam setiap kondisi yang sedang kami hadapi. Kami berlindung, kami tetap berseru kepadamu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari, di pekerjaan, di keluarga, dalam penantian terhadap anak, terhadap jodoh mereka, terhadap pekerjaan, terhadap apapun. Kuatkan mereka di dalam kelemahan. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini, ada 19 orang. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup. Ingatkan mereka untuk bersyukur selalu di hadapan-Mu. Kami juga membawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Berkati mereka dalam pernikahan mereka. Kiranya mereka saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengasihi. Kami juga membawakan kepadamu jemaat yang sedang sakit. Ada 9 orang. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, yang harus selalu berkunjung ke rumah sakit. Kuatkan iman mereka untuk tetap bergantung pada Tuhan dalam kelemahan mereka. Kami juga bawakan kepadamu semua program yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Baik kategorial week, retreat, persiapan perayaan Ama, dan juga panitia Pokja dan panitia Natal. Tuhanlah yang menguatkan mereka untuk melaksanakan dan mereka juga bersukacita dalam semua kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah kami kepadamu, yaitu pemerintah Indonesia yang sedang menghadapi banyak kemelut pergumulan. Bersama dengan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, mereka akan mampu membawa Indonesia ini kepada kesejahteraan dan keamanan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.